Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstruksi statis tertentu dan apa perbedaannya dengan konstruksi statis tak tentu. 3 buah persamaan keseimbangan yang sudah diperkenalkan di semester 1 pada mata kuliah statika itu adalah 1. Sigma V sama dengan 0 atau jumlah gaya dalam arah vertikal sama dengan 0. Kedua itu sigma horizontal sama dengan 0. Jumlah gaya dalam arah horizontal sama dengan 0. Dan yang ketiga sigma momen sama dengan 0 atau jumlah momen pada salah satu titik sama dengan 0. Ketiga buah persamaan keseimbangan dan penerapannya pada konstruksi statis tertentu sudah dipelajari pada mata kuliah statika. Contoh penerapan persamaan keseimbangan pada balok sederhana atau biasa disebut dengan simple beam. Tumpuan A itu adalah sendi dan tumpuan B itu roll, dibebani dengan satu buah beban terpusat di tengah bentang di titik C. Dengan menggunakan persamaan keseimbangan sigma momen titik A sama 0, maka kita akan dapat reaksi di titik B besarnya P/2. Kemudian kalau kita menerapkan sigma momen di titik B sama 0, kita akan mendapatkan reaksi di titik A yang besarnya P/2. Kemudian setelah reaksi diperoleh, diagram gaya geser atau gaya lintang kita bisa hitung dan bisa gambar bentuknya seperti ini, seperti anak tangga ini. Di titik A itu P/2 dan konstan dari A sampai C. Kemudian titik C dia turun sebesar P. Kemudian dari titik C sampai titik B konstan besarnya adalah P/2. Kemudian diagram momen lentur bisa digambar bentuknya segitiga seperti dalam gambar ini, dan momen maksimum terjadi di tengah bentang besarnya PL/4. Bagaimana mendapatkan harga atau besar gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi ini dapat dilihat pada video saya sebelumnya. Model konstruksi yang kedua adalah cantilever beam atau balok jepit bebas. Di titik A itu terjepit dan titik B atau di ujung bentang free atau bebas. Jika dibebani oleh beban terpusat P di ujung, maka reaksi di titik A, reaksi dalam arah vertikal, dan momen di titik A itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Setelah persamaan keseimbangan diperoleh, diagram gaya geser dan diagram momen lentur dapat digambar. Bagaimana caranya mendapatkan reaksi di tumpuan dan bagaimana menggambar gaya-gaya dalam bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Model konstruksi statis tertentu yang lain dapat dilihat pada modul perkuliahan statika yang saya sudah buat videonya dan sudah diupload di YouTube. Boleh dilihat sebagai pengetahuan dasar sebelum kita mempelajari konstruksi-konstruksi yang lebih kompleks. Inilah definisi dari konstruksi statis tertentu. Konstruksi statis tertentu adalah konstruksi yang analisanya cukup dengan mengandalkan persamaan-persamaan keseimbangan. Pada slide nomor 7, saya perlihatkan sebuah portal yang kelihatan kompleks ya. Bagian A sampai C ini ada elemen kolom, kemudian C sampai F itu balok, dan dari B sampai F itu adalah elemen kolom.
Kolom AC itu memiliki sudut terhadap terhadap bidang horizontal sebesar 60 derajat dan bekerja bukan terbagi rata. Demikian juga titik F itu bekerja gaya frontal ke kiri. Kelihatan konstruksi ini cukup kompleks. Tetapi coba kita lihat perletakannya. Titik A itu ada tumpuan roll. Tumpuan roll akibat beban yang bekerja akan muncul reaksi vertikal. Di titik B juga akan muncul reaksi vertikal. Dan karena dia diasumsi bertumpuan sendi, maka bekerja juga gaya horizontal. Jumlah reaksi yang muncul ada 3 buah. 3 buah reaksi perletakan. Kemudian persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan untuk menganalisa konstruksi ini ada 3 buah. 3 buah persamaan keseimbangan. Jumlah reaksi yang muncul sama banyak dengan jumlah persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan. Kalau jumlahnya sama dengan persamaan keseimbangan, maka konstruksi ini disebut konstruksi statis tertentu. Konstruksi statis tertentu. Artinya reaksi itu bisa dihitung dengan menerapkan persamaan keseimbangan. Bidang momen gaya geser, gaya normal, dan momen lentur bisa digambar, walaupun kelihatan cukup kompleks. Perhatikan slide nomor 8. Ada konstruksi di titik A, ini tumpuan jepit, dan titik B tumpuan roll. Bekerja sebuah gaya P yang memiliki sudut terhadap balok AB. Akibat beban P yang bekerja, maka di titik A akan muncul 3 buah reaksi, yaitu RA, gaya horizontal di titik A, dan momen di titik A. Di titik B akan bekerja reaksi titik B, karena dia roll, maka bekerja gaya atau reaksi vertikal. Jadi konstruksi ini memiliki 4 buah reaksi. Ini 4 buah reaksi perletakan. Akibat beban P yang bekerja memiliki sudut terhadap batang AB, maka konstruksi akan melahirkan 4 buah reaksi perletakan. Nah, persamaan keseimbangan yang dapat diterapkan pada konstruksi ada 3. 3 buah persamaan keseimbangan. Jumlah reaksi yang muncul 4 buah, dan persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan ada 3. Sehingga memiliki selisih. Ada selisih 1 antara jumlah reaksi perletakan dan persamaan keseimbangan. Bila reaksi yang muncul tidak atau lebih besar daripada jumlah persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan, inilah yang disebut dengan konstruksi statis tak tentu, derajat 1. Derajat 1 karena selisih antara jumlah reaksi peletakan dan jumlah persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan pada konstruksi ini. Jadi, konstruksi statis tak tentu adalah konstruksi di mana jumlah persamaan keseimbangan lebih kecil daripada reaksi perletakan yang muncul. Di slide nomor 9,
Saya perlihatkan dua buah konstruksi. Yang sebelah kiri itu balok, di titik A itu jepit, dan titik B roll. Akibat beban vertikal yang bekerja, beban terbagi rata, maka di titik A itu akan muncul RA, ini akan muncul RA, dan MA. Kemudian di titik B akan muncul RB, sehingga jumlah reaksi yang muncul akibat beban vertikal itu ada 3 buah. Ini 3 buah reaksi. Dan jumlah persamaan keseimbangan yang bisa kita terapkan itu hanya 2. Persamaan keseimbangan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma momen sama 0. Untuk sigma horizontal, karena beban ini tidak bekerjanya vertikal dan tidak ada beban yang bekerja horizontal, sehingga sigma horizontal tidak perlu kita terapkan karena memang tidak ada gaya atau reaksi dalam arah horizontal. Walaupun di titik A ini jepit, kita tahu tanpa menghitung maka gaya horizontal di titik A itu pasti nilainya 0. Sehingga reaksi yang menjadi variabel untuk dihitung ada 3 buah, MA, RA, dan RB. Dan persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan ada 2, yaitu sigma vertikal dan sigma momen. Dan konstruksi ini disebut konstruksi statis tak tentu derajat 1. Nah, kelihatan konstruksi yang sebelah kiri dan sebelah kanan, kelihatannya yang sebelah kanan itu yang lebih kompleks daripada yang sebelah kiri. Padahal, kalau evaluasi kita pada slide sebelumnya, kalau titik A itu adalah roll, dan titik B itu adalah sendi, maka konstruksi ini termasuk konstruksi statis tertentu. Jadi saat ini kita sudah bisa membedakan mana yang disebut dengan konstruksi statis tertentu dan mana yang disebut dengan konstruksi statis tak tentu. Ini ada sebuah portal sederhana, portal statis tak tentu. Di tumpuan A kita asumsi jepit misalnya, tumpuan B juga jepit. Akibat gaya P yang bekerja horizontal, maka di titik A itu akan ada reaksi MA, ada juga reaksi vertikal, dan ada gaya atau reaksi horizontal. Hal yang sama berlaku di titik B, akan muncul reaksi, ini MB, ada muncul reaksi vertikal titik B, dan akan muncul reaksi horizontal di titik B. Jadi, akibat gaya P yang bekerja pada portal ini, maka portal ini akan muncul 6 buah reaksi peletakan. Dan persamaan keseimbangan yang bisa diterapkan hanya 3 buah persamaan keseimbangan. Maka selisih daripada jumlah reaksi peletakan dan jumlah persamaan keseimbangan ada 3. Maka konstruksi portal ini disebut portal statis tak tentu derajat 3. Karena ada 3 buah atau ada selisih antara jumlah reaksi dan jumlah persamaan keseimbangan. Sedangkan konstruksi statis tak tentu adalah konstruksi yang analisanya tidak cukup hanya mengandalkan persamaan keseimbangan. Perlu lagi dilengkapi dengan
persamaan-persamaan yang disebut persamaan deformasi. Nah, beberapa metode yang biasa digunakan untuk menganalisa konstruksi statis tertentu adalah pertama itu metode konsisten deformasi. Ini merupakan basis dikembangkannya metode fleksibilitas. Kemudian yang kedua adalah metode slope deflection yang merupakan basis dikembangkannya metode kekakuan. Dan aplikasi yang sangat terkenal seperti SAP 2000, ETAPS, dan lain-lain. Program-program itu menggunakan metode kekakuan sebagai basis perhitungan analisa struktur. Pada kuliah-kuliah selanjutnya atau video-video selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan keempat metode ini untuk menganalisa konstruksi statis tertentu. Terima kasih.